Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh guru agung kita. Berada sangat dekat talapo oleh waktu mengundang untuk dibuktikan dan dapat diselami oleh para bijaksana di dalam batin masing-masing. Dan selama ibu bapak saudara sekalian tidak pernah mengarahkan perhatiannya ke dalam batin masing-masing, ibu bapak saudara sekalian tidak akan pernah benar-benar merasakan Dhamma. Yang katanya Dhamma itu indah pada awalnya, pertengahan, dan juga akhirnya. Ibu bapak saudara sekalian tidak akan bisa merasakan itu, tidak akan bisa melihat itu. Nah, maka karena itulah ibu bapak saudara sekalian, dikala kita mendengarkan Dhamma, sepatutnya kita mengarahkan ke dalam diri. Sudahkah kita berpikir sesuai dengan Dhamma, bertutur kata sesuai dengan Dhamma, berperilaku sesuai dengan Dhamma? Dan itu juga yang dikatakan sebagai berkah utama. Hidup sesuai dengan Dhamma adalah berkah utama. Dhamma bukan berada di buku. Dhamma bukan berada di ceramah-ceramah. Ibu saudara sekalian harus bisa membedakan antara bentuk dan juga bayangan. Kalau ibu bapak saudara sekalian tidak mengetahui kalau ternyata itu bentuk, tapi dianggap itu bayangan, atau bayangan dianggap bentuk, ya, ibu bapak saudara sekalian sudah salah dalam menafsirkan itu. Maka di dalam Dhammapada itu dikatakan bahwa apabila seseorang memiliki pandangan bahwa salah dianggap benar dan benar dianggap salah, maka orang yang memiliki pandangan salah seperti itu dia tidak akan melihat kebenaran. Jadi artinya di sini ibu saudara sekalian harus benar-benar memiliki kesadaran untuk melihat kebenaran adalah kebenaran, kesalahan adalah kesalahan. Salah adalah salah, benar adalah benar. Kenapa? Karena itu nanti yang akan ibu bapak saudara sekalian lakukan. Kalau kita memiliki pandangan yang salah tadi, salah dianggap benar, benar dianggap salah, maka yang terjadi pikiran, ucapan, perilaku kita juga akan keliru. Kita melakukan hal-hal yang salah, mengupayakan hal-hal yang tidak benar. Walaupun ibu bapak saudara sekalian semuanya ingin hidupnya bahagia, yang terjadi ibu bapak saudara sekalian tidak akan merasakan rasa bahagia itu. Kenapa? Karena kita ternyata salah dalam mengidentifikasi sebuah kebenaran. Ketahuilah sebagai kebenaran sebagai kebenaran, kesalahan adalah kesalahan, sehingga kita nanti akan berproses dengan benar. Kebahagiaan kadang-kadang dilihat sebagai penderitaan, dan penderitaan dianggap sebagai kebahagiaan. Nah, orang seperti ini tidak akan pernah ketemu kebahagiaan. Tetapi bagi orang yang memiliki pandangan kebahagiaan adalah kebahagiaan dan penderitaan adalah penderitaan, maka ibu saudara sekalian akan ketemu, merasakan yang namanya kebahagiaan. Karena ibu saudara sekalian tahu kebahagiaan itu kayak apa, penderitaan itu bagaimana. Nah, maka karena itu ibu saudara sekalian, karena yang disampaikan oleh guru agung kita ini telah sempurna dan secara garis besar di dalam ajaran ini disampaikan untuk kita itu tidak boleh mempercayai begitu saja terhadap apapun yang dituliskan di dalam kitab suci yang bahkan usianya ratusan ribuan tahun sekalipun. Tidak boleh mempercayai sesuatu walaupun itu adalah ajaran yang diwariskan secara turun-temurun. Tetapi ibu saudara sekalian boleh percaya dikala ibu saudara sekalian telah membuktikannya. Nah, ini sebelum dilanjutkan, kalau kita sebagai umat Buddha sebelum mempelajari Dhamma dari Buddha, tentu kita pernah membaca, pernah mendengar riwayat dari kehidupan guru agung kita Sama Sambuddha. Di sini ada yang belum pernah membaca atau belum pernah mendengar riwayat Sang Buddha?
Sudah pernah semua? Sudah ya. Pertanyaannya, Ibu saksikan walaupun sudah mendengar, sudah pernah membaca, yakin enggak kalau Sang Buddha pernah ada? Yakin enggak? Jawabnya apa? Apakah keraguan-raguan kita hilang? Apakah ada sisa-sisa keraguan-raguan tentang bahwa Buddha itu pernah ada? Kira-kira ada enggak? Ada, pasti masih ada. Kenapa? Padahal mungkin riwayatnya lengkap. Dari mulai misalnya dilahirkan. Kita tahu, dilahirkan di mana? Taman Lumini. Orang tuanya siapa? Raja Suddhodana dan Ibu Mahamaya. Beliau dibesarkan di mana? Hah? Di kerajaan Kapilawastu. Beliau memiliki berapa istana? 3 istana. Istana apa aja itu? Istana musim panas, musim hujan, dan musim dingin. Ibu Asrasi kan punya berapa istana? Berapa istana? Ibu bawa saudara sekalian punya berapa istana? 1. Sementara Pangeran Siddhartha punya 3 istana. Tapi kenapa beliau akhirnya meninggalkan istananya? Meninggalkan istana di usia berapa? 29. Kenapa beliau meninggalkan istananya? Padahal orang di dunia yang dicari apa? Orang di dunia ini yang dicari harta. Karena semua berpikiran bahwa kalau saya punya harta, pasti hidupnya bahagia. Semuanya mencari harta. Semuanya fokus mencari harta. Bahkan kalau kita punya anak, kita pun juga doa sama anak, semoga cepat besar dan cari harta. Benar enggak? Karena kita beranggapan bahwa harta lebih berkuasa daripada Tuhan yang Maha Esa, gitu kan? Kenapa demikian? Banyak orang yang mengatakan bahwa Bante, memang uang tidak dibawa mati, tapi rasa-rasanya Bante, kalau enggak punya uang, pengen cepat mati. Nah itu kan melebihi dari Tuhan itu sudah. Kita beranggapan kalau sudah punya uang, semua urusan seolah-olah beres. Apakah benar demikian? Kita orang hidup butuh apa? Makanan, ya kan? Pakaian, tempat tinggal, dan juga obat-obatan dikala kita sakit. Sekarang umpamanya, ibu bapak saudara sekalian ditaruh di hutan, dikasih uang tak terhitung jumlahnya. Mau enggak? Ditaruh di tengah hutan sana. Kenapa? Uang segitu banyak tidak akan berguna. Kenapa? Tidak ada yang jualan. Yang kita butuhkan di sana hanya makanan. Sehingga uang itu tidak ada gunanya. Sehingga kalau kita punya pandangan bahwa ternyata uang bukan segalanya. Karena tanpa uang pun kita bisa hidup asalkan ada makanan. Ada 4 kebutuhan tadi sediadanya. Tapi yang membuat kita menderita selama ini apa? Apakah kurang makan? Apakah tidak punya pakaian? Apakah tidak punya tempat tinggal? Atau kalau sakit kita tidak bisa membeli obat? Semuanya terpenuhi. Yang tidak terpenuhi apa? Keinginan-keinginan kita. Kita tidak punya. Tapi kemudian kita berpikir, saya pengen walaupun sedikit tidak apa-apa. Tapi setelah ibu saudara sekalian dapat sedikit, apakah puas? Tidak. Alangkah baiknya kalau punya banyak. Apakah kalau setelah ibu saudara sekalian punya banyak, apakah sudah berhenti mencari? Tidak. Kenapa? Karena masih merasa terlalu sedikit. Makanya akhirnya kita cari terus. Setelah punya kekayaan ternyata tidak bahagia. Digunakan untuk nyari jabatan. Ya, kalau cerita-ceritanya Pak pejabat-pejabat itu kalau mau jadi
lurah sekian, kalau mau jadi bupati sekian, kalau mau jadi gubernur sekian, kalau mau jadi presiden sekian miliar gitu kan, untuk nyari jabatan. Tapi jangan beranggapan ya Ibu Saudara sekalian, semakin tinggi jabatannya itu bukan semakin happy sebenarnya, semakin besar tanggung jawabnya. Sehingga kalau dia tidak bertanggung jawab mungkin dosanya juga besar, karma buruknya juga besar. Jadi jangan beranggapan kalau sudah tinggi jabatannya happy-happy saja, tidak. Semakin tinggi jabatannya semakin besar tanggung jawabnya, stres dia. Punya uang tidak bahagia, punya jabatan ternyata juga enggak bahagia. Punya kekuasaan, punya nama, pengikut juga tidak akan bahagia. Tetapi Pangeran Siddhartha bisa meninggalkan itu semua. Meninggalkan istana, meninggalkan orang-orang yang dicintai, disayangi untuk menjadi pertapa. Dan jadi pertapa itu punya apa? Hanya punya jubah dan mangkok. Beliau bisa hidup? Bisa. Dan itu memang kekayaan para pertapa, para biku itu yaitu kekayaannya jubah sama mangkoknya. Selama kita pakai jubah, bawa mangkok, punya mangkok, hidup udah aman. Gitu. Kenapa jubah ini saja dikasih satu kali, belum tentu tahun depan sudah rusak. Bertahun-tahun biasanya. Seperti itu. Nah, Pangeran Siddhartha meninggalkan istana di usia 29 tahun. Karena apa? Karena melihat 4 peristiwa yang akhirnya kilas balik hidupnya untuk meninggalkan semuanya. Yaitu orang tua, orang sakit, orang meninggal dunia, pertapa. Pertanyaannya, Ibu Saudara sekalian pernah enggak ngelihat? Pernah ngelihat orang tua? Mungkin kita saat ini sendiri juga tua. Pernah ngelihat orang sakit? Pernah ngelihat orang meninggal? Pernah melihat pertapa? Apa reaksi pikiran kita? Melihat itu reaksinya gimana? Biasa-biasa saja. Kenapa? Kenapa? Apakah kita tidak sadar bahwa itu juga terjadi pada kita? Apakah kita tidak sadar bahwa itu akan terjadi pada kita dan kita tidak bisa menghindari? Sadar enggak? Sadar. Masa? Kalau sadar, apa yang harus dilakukan berikutnya? Kalau sadar, tapi kebanyakan sih enggak sadar sih. Karena itu dianggap ya biasa aja. Kalau Pangeran Siddhartha begitu melihat itu kan terpana. Apa itu? Orang tua, orang sakit, orang meninggal. Apakah saya, apakah keluarga, orang yang saya sayangi semuanya begitu? Iya. Lantas apa gunanya tinggal di istana kalau ternyata kehidupan kita semua jangan mengalami demikian? Makanya beliau akhirnya meninggalkan istana, menjadi pertapa untuk mencari obatnya. Nah, kita melihat tiap hari, tapi mungkin karena kesadaran kita lemah membuat kita biasa-biasa saja. Bangkit Bu Pak, segera bangkit dan berjuanglah. Kenapa? Kematian akan terjadi pada semua bentuk kehidupan. Dan ia tidak pernah memandang usia. Jadi mohon maaf di sini kebanyakan muda-muda ya. Walaupun kita saat ini masih muda, jangan beranggapan juga Bante tidak mungkin akan terjadi pada saya masih muda. Apakah kematian itu harus selalu usia tua? Tidak. Yang masih dalam kandungan ada yang mengalami kematian. Waktu dilahirkan ada yang mengalami kematian. Masih bayi baru lahir ada yang mengalami demikian. Masih kecil imut-imut ada yang mengalami kematian. Apalagi yang sudah dewasa dan sudah tua. Tapi kalau kita mendengar ada orang meninggal dunia, kenapa? Usianya sudah tua. Oh biasa, karena memang sudah tua. Tapi coba kalau misalnya meninggal masih remaja, orangnya baik lagi, apa yang terjadi pada kita? Kita mikirnya apa? Aduh sayang ya,
masih muda kok bisa ya, kenapa, ada apa? Kan wajar. Mau anak-anak, remaja, dewasa, tua, karena dia lahir, meninggal kan wajar. Kita masih bertanya, kok bisa ya, kenapa? Ya karena dilahirkan, maka karena itulah dia bisa mengalami kematian. Apalagi kalau orangnya baik ya. Aduh, masih muda kok meninggal dunia. Kenapa tidak si A itu yang kurang ajar, jahatnya, ngadu bila itu enggak cepet mati aja. Kita ngomong begitu itu sudah penuh dengan kebencian, tahu nggak? Tapi kadang-kadang itu terjadi kan ya. Misalnya mohon maaf lah, semoga tidak terjadi begitu. Di depan ini jalanan mulai lempeng, enak, mulus gitu ya. Kebut-kebutan gitu ya. Kita itu kadang-kadang tanpa sadar itu nyeletuk juga. Itu loh, anak kok kayak nyawanya rangkep gitu. Delosor baru tahu rasa gitu. Itu kata-kata itu penuh dengan emosi, penuh dengan kebencian. Nah maka karena itu Ibu Saudara sekalian, begitu menyadari bahwa ternyata kematian tidak memandang usia. Kematian tidak memandang kaya dan miskin. Jangan menganggap, wih saya sudah kaya raya, tidak mungkin Bante akan mengalami kematian. Ada satu cerita Ibu Saudara sekalian. Ada seorang yang sangat kaya raya. Dan waktu itu, dia waktunya meninggal dunia. Didatangi apa? Dewa kematian itu apa? Yama. Dewa Yama, Yamadipati, Giam Loong gitu ya. Didatangi Giam Loong. Dia dibilangin, menurut catatan, kamu malam ini harus ikut saya. Bisa ditawar-tawar? Tidak bisa. Dan dia berusaha untuk menawar supaya Giam Loong tidak mencabut nyawanya. Kasih kesempatan saya Giam Loong, jangan ambil nyawa saya. Saya akan bereskan urusan-urusan saya dulu. Saya akan berpesan kepada anak-anakku dulu supaya semuanya dibereskan. Hari itu ditawar enggak bisa, enggak bisa. Hari ini, malam ini kamu harus ikut saya. Kasih kesempatan sedikit saja untuk saya menyelesaikan dulu, enggak bisa. Hari ini menurut catatan kamu kartu merah. Aduh, gimana ya? Gini saja Giam Loong. Saya bagi kekayaan saya, separuh untuk kamu. Saya rela memberikannya. Menurut catatan hari ini kamu harus ikut. Artinya apa? Kematian tidak bisa ditawar-tawar dengan kekayaan. Makanya mau kaya atau miskin tetap mengalami tua, sakit dan mati. Nah, kalau kita memiliki jabatan bagaimana? Sama. Jangan beranggapan kalau kita jabatannya tinggi terhindar dari tua, terhindar dari sakit, terhindar dari kematian. Tidak. Pada saatnya, pada waktunya mau pejabat ataupun rakyat jelata mengalami hal yang sama. Tua, sakit dan mengalami kematian. Kalau begitu jadi Bante saja. Loh, emangnya kalau jadi Bante enggak akan tua? Emangnya kalau jadi Bante tidak akan mengalami sakit dan mengalami kematian? Tidak ada siapapun yang bisa menghindari itu, Bu, Pak. Mau kita jadi rohaniawan ataupun umat awam tetap mengalami demikian. Maka karena itulah Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat dari riwayat Sang Buddha tadi, beliau meninggalkan istana, kemudian menjadi seorang pertapa, dan akhirnya mencapai penerangan sempurna di usia berapa? 35 tahun, ya kan? Sekarang masih ada yang usianya 35 tahun. Ada enggak yang di sini? Sudah mencapai apa? Hah? Saya dulu, kalau sekarang saya sudah 40 berapa? 46. Saya dulu usia 35 itu mencapai tingkat kesibukan yang luar biasa. Sibukannya ngurusin hal yang di luar, bukan yang di dalam. Walaupun pernah ya
jadi biku, menikmati kehidupan biku yang tiap hari hanya ngurusin batin. Pernah saya mengalami hal demikian dikala dulu masih tinggal di Thailand. Nggak ngurusin apapun yang di luar. Kegiatannya nggak banyak. Pagi, siang, sore, malam hanya ngurusin pikiran, ngurusin batin. Bangun pagi jam 3. Sang Buddha padahal bangun pagi jam 4. Saya jam 3 sudah bangun. Pangeran Siddhartha meninggalkan istana jadi pertapa usia 29. Saya jadi biku usia 20. Korupsi banyak saya, mendahului lebih awal maksudnya. Di waktu saya ada di Thailand, jam 3 saya udah bangun. Sang Buddha jam 4 baru bangun. Saya lebih dulu awal bangunnya. Ngapain jam 3? Saya mau pindahan. Jam 3 pagi itu mau pindahan. Karena biasanya para biku tidak boleh meninggalkan tikciwara, jubah utama. 3 jubah utamanya tidak boleh terpisah sebelum matahari terbit. Jubah yang dipakai ini sanggati sama sarung. Itu tidak boleh ditinggalkan. Sehingga harus dibawa ke Dhammasala. Selain membawa jubah utamanya, saya harus membawa bul untuk berpindah patah. Selain itu saya harus membawa teko untuk ngambil air. Karena tinggalnya itu kutiknya jauh. Kalau di Thailand itu biasanya wihara bisa ratusan hektar. Luasnya puluhan hektar, ratusan hektar. Itu luas dari wihara. Sehingga saya biasanya cari kutik yang jauh begitu. Nah, begitu bawa teko, bawa apa tadi? Bul, bawa sanggati segala macam, bawa juga senter. Kenapa? Takut nginjak ular. Karena tinggalnya di hutan, mau tidak mau pagi harus bawa senter. Nah, begitu sampai di Dhammasala, disapu, dibersihkan, disiapkan tempat duduknya, baru duduk meditasi. Semuanya dilakukan bersama-sama. Duduk meditasi sampai jam 6. Jam 6 baru turun ke desa untuk menerima dana makan. Jadi kalau kita tidak pindah patah, tidak makan, tidak ada biku atau siapapun yang ngurusin kita. Dianggap kalau tidak makan itu puasa. Ya, jadi kita mau tidak mau tiap hari kalau mau makan harus pindah patah. Jam 6 berangkat, jam 8 baru pulang dari pindah patahnya. Dan itu memang jaraknya jauh-jauh. Jaraknya jauh antara wihara dengan desa, dengan kampung itu jaraknya jauh. Berjalan berkilo-kilo. Waktu berangkat, bulnya kosong. Tapi orang di Thailand sana ada satu kebiasaan yang baik dan perlu untuk kita contoh. Yang juga salah satunya di kehidupan Bante Siwali zaman dulu, beliau sebelum menikmati apapun yang beliau miliki, beliau memberi dulu. Itu yang membuat beliau akhirnya menjadi biku yang sangat makmur. Jadi biasakan kalau kita memiliki sesuatu sebelum menikmati, kita berbagi, memberi. Entah itu kepada pasangan hidupnya, anaknya atau siapa. Nah, waktu itu pindah patah, umat di sana pagi-pagi sudah membawa mangkok dan isinya nasi, masih panas. Sesendok kita kumpulkan. Tapi tahu nggak rasanya? Bulnya tadi dikasih nasi panas, rasanya ya menyiksa juga. Sudah berat, panas. Nah, begitu nanti selesai pindah patah, sampai di ujung desa kita balik dengan hasil pindah patah. Waktu itu saya setiap jalan itu paling belakang dengan para banti-banti yang lain. Udah sampai di tempat jauh saya masih di belakang. Sampai bingung para banti ini gimana sih tekniknya kok bisa jalannya kencang. Nah, suatu saat saya ditegur, Biku Indo, kamu kalau jalan itu yang benar. Saya merasa saya sudah jalan benar, tapi beliau masih menegur, Biku Indo, kamu kalau jalan yang benar. Penasaran enggak gimana itu?
Pikiran kamu itu loh urusan jalan kok pikirannya kemana-mana. Oh gitu. Jadi ternyata beliau tahu kalau pikiran saya kelayapan. Walaupun jalan itu mikir ini, mikir itu, mikir ini, mikir itu. Itu yang membuat beban berat langkah kaki saya. Saya kecapean, mudah kecapean, dan tertinggal jauh di belakang. Kemudian beliau kasih tekniknya, mantranya. Mau mantranya enggak? Supaya bisa jalan cepat. Hah? Tekniknya, mantranya adalah sebutkan kalimat Buddho, Buddho. Dua aja, Buddho. Kaki kiri bud, kanan do, kiri bud, kanan do. Nanti dipraktekkan. Semakin kencang kita menyebutkan Buddho-Buddho, jalannya juga semakin cepat. Dan pikiran kita tidak kelayapan. Kita tidak terbebani dengan beban pikiran. Itu. Begitu sampai di Dhammasala, di wihara, kita baru makan jam 8 sampai jam 9 malam. Karena memang biasanya makan cuma sekali. Setelah itu bersih-bersih, beres-beres, nyapu, kempel di tempat makan tadi, mangkoknya dicuci bersih, dikeringkan, disimpan. Baru kemudian meditasi jalan, meditasi duduk, meditasi jalan, meditasi duduk. Nah, suatu saat saya ngantuk, kecapean. Meditasi jalan, saya pindah posisi dengan meditasi duduk. Awalnya duduk bagus, tapi lama-lama mulai pikiran tenang, tapi mulai tenangnya pikiran itu ngantuk juga muncul. Lama-lama meditabuk. Lama-lama bersandar. Lama-lama kakinya diselonjorke, lama-lama geblak. Tahu Ibu, Bapak? Ada seorang biku, tahu-tahu di samping saya, negurnya sedikit tapi nyelekit. Katakannya gimana? Umat kasih makan kamu bukan untuk makan dan tidur. Sakit Bu, sakit ditegur begitu, sakit. Tapi memang ya kenyataannya ya umat kerja keras banting tulang pagi siang sore malam ya untuk mencari nafkah. Dan bisa menyisihkan sebagian yang dimiliki untuk berdana. Tujuannya untuk apa? Untuk dapat jasa kebajikan kan? Benar enggak? Di ladang yang subur. Lah kalau bikunya makan tidur kayak gitu gimana? Jasa kebajikan dari mana gitu kan? Itu kata-kata yang pendek tapi ampuh. Akhirnya saya tidak berani dari mulai saat itu ketiduran siang. Tidur siang tidak berani karena tahu-tahu ditegur begitu. Meditasi jalan, lanjutkan meditasi duduk sampai jam 4 sore. Begitu meditasi di jam 4 sore, jam 4 sore itu selesai meditasi jalan, meditasi duduk, kita bersih-bersih lagi lingkungan wihara. Jadi kalau kami biasanya bersih-bersih wihara biasa aja, nyapu ngepel biasa. Tapi kalau di Indonesia mungkin ibu bapak saudara sekalian yang mentalnya jatuh. Bante ini biasanya saya hormati kok saya pegang sapu ini piye gitu kan. Nah, jadi kalau di sana biasa. Nah, selesai bersih-bersih jam 6 kita mulai meditasi di Dhammasala. Semua biku meditasi di situ sampai jam 10. Jam 6 sampai jam 10, Bu, Pak. Saya orang tidak bisa meditasi, suruh duduk meditasi 4 jam. Saya kok dilawan. Saya ikut juga, tapi mohon maaf, saya tidak meditasi. Saya hanya bertahan bagaimana supaya duduk 4 jam kuat. Saya biarkan pikiran saya. Mau jalan-jalan, oke. Mau ngelamun, iya, yes, gitu kan. Mau ke alam surga, ke alam neraka, ke liling dunia, oke saja. Itu saya anggap sebagai apa? Tamasya gratis. Kalau kita kan kalau mau tamasya, pariwisata begitu ya, bayar kan. Kalau orang meditasi itu pergi kemana-mana, tidak bayar.
Mau nggak? Meditasi, pikirannya kemana-mana dan tidak bayar, bisa happy lah gitu. Saya biarkan Bu, Pak, yang penting saya bisa duduk diam 4 jam. Tapi ya namanya orang baru suruh duduk 4 jam, ya takut juga, khawatir juga. Takut apa yang saya takutkan? Ini mulai encok, remati, pegelin kambuh semua. Jangan-jangan nanti saya apa? Lumpuh ini nanti. Jangan-jangan lumpuh ini nanti. Sakit semakin ditahan, sakitnya luar biasa, nyiksanya luar biasa. Ganti posisi, nyaman sebentar, tapi sakit lagi muncul. Dan itu seringkali, setiap selesai ganti posisi nyaman sebentar, sakitnya muncul lagi. Sampai akhirnya ditegur. Pak Indo, selama saya jadi biku, saya itu belum pernah melihat orang meditasi itu sampai cacat, sampai lumpuh. Lah kata-kata itu juga yang membuat akhirnya Bante berusaha bertahan untuk ya memegang kata-katanya. Beliau katanya tidak ada yang sampai cacat, tidak ada yang sampai lumpuh, tapi ya sakitnya tetap Mas ya gitu. Tapi lama-lama Ibu saudara sekalian, saya mikir juga, duduk meditasi kayak gitu untuk apa? Dapat apa ini nanti? Maka karena itulah mulai belajar saya meditasi. Tapi mohon maaf, ya saya kan ya nggak ngikutin anjuran gurunya. Saya meditasi dengan mengasah kemampuan untuk mengingat masa lalu. Caranya bagaimana? Sebelum saya duduk di sini, saya tadi duduk di sana. Sebelum saya ke sini, saya tadi namaskara dulu, duduk di situ, bimbing baca parita, bimbing meditasi. Sebelum saya dari sini, tadi saya masuk lewat sana, muter keluar dari kuti. Saya ada di kuti, kerjakan ini, kerjakan itu. Tadi sebelum ada di sini, saya dari Tanjung Selor. Tadi siang di sana, makan siang di sana, makan pagi di sana, bangun pagi tadi jam sekian. Setelah dari situ saya putar lagi, diingat lagi. Saya tadi pagi bangun jam sekian, kerjakan baca parita, meditasi. Setelah itu sarapan pagi, kerjakan ini, kerjakan itu, makan siang. Setelah itu berangkat ke mana? Bero, berangkat ke Bero. Setelah itu sama Koyuli, keliling-keliling nyari oleh-oleh apa tadi ya, itu aksesorisnya orang Dayak, supaya Bante juga punya koleksi. Jadi kita sebagai umat Buddha jangan sampai ikut-ikutan menghancurkan budaya Nusantara, harus berusaha untuk menjaga melestarikan budaya yang luhur ini. Ini pesan kosana iklan ya. Jadi harus berusaha membantu menjaga melestarikan budaya kita. Karena apa? Dalam bahasa Jawa itu dikatakan gini, ajining bangsa saka luhuring budaya. Jadi bangsa kita ini akan berharga, bernilai selama kita masih menjaga, merawat budaya kita. Tapi yang terjadi, budaya orang lain kita pakai, kita jaga, kita lestarikan, budaya kita sendiri ditinggalkan. Setelah itu sampai di sini, setelah itu ketemu Bante Canda dan lain sebagainya. Ini saya putar lagi dari sebelum ke sini sampai tadi pagi, kemarin malam, kemarin sore, siangnya, paginya kerjakan apa. Muter lagi dari kemarin pagi, siang, sore, malam, kemudian tadi pagi, bangun pagi dan kerjakan sampai di sini. Puter lagi sampai 3 hari, 4 hari, 5 hari, sebulan, seminggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun yang lalu. Beberapa tahun yang lalu, beberapa waktu masih anak-anak, masih kecil, semuanya diputar-putar ke belakang. Kehidupan dulu ini sebelum ini, sebelum itu. Tapi lama-lama saya stres juga. Ngapain coba? Meditasi kayak gitu loh, ngapain coba? Dan saya lakukan itu lama loh Bu. Saya buang-buang hidup saya itu sia-sia kayak gitu. Coba. Masalah kita di sini, masalah kita itu saat ini, sekarang ini. Terus saya balik ke belakang, ngapain coba?
Kan harusnya dengan apa yang telah kita yakini, apa yang telah kita ketahui dari Dhamma Sang Buddha ini, kita praktekkan sekarang. Kalau diibaratkan kita ini sekarang sakit, nggak usah dong kita harus mengatakan bahwa dulu ada dokter di zaman dulu yang bisa menyembuhkan. Apa gunanya? Kalau sekarang sudah ada dokternya, ada obatnya di depan mata kita. Kan harusnya tinggal meminum obat yang sudah diberikan oleh guru agung kita. Tapi itu berlalunya sudah sangat lama. Nah kemudian kita kadang-kadang mengkhawatirkan, mencemaskan kehidupan yang akan datang. Semuanya, termasuk juga Bante juga sih. Mengkhawatirkan, mencemaskan dengan kehidupan yang akan datang. Nanti kalau saya tua gimana? Nanti kalau saya sakit kayak apa? Nanti kalau saya meninggal dunia kayak apa gimana? Karena hal-hal itulah yang menyebabkan kemudian Ibu Saudara sekalian mengambil keputusan menjalani hidup berumah tangga. Benar enggak? Kalau enggak kan jadi Bante aja. Benar enggak? Kan kita semuanya mencemaskan, mengkhawatirkan nanti kalau tua, kalau sakit, kalau meninggal dunia kayak gitu kan. Maka karena itulah kita menikah, dan kalau sudah menikah tidak punya anak pun juga mikir gimana ini nanti kalau tua, kalau sakit, kalau meninggal dunia, kalau tidak punya anak gitu kan. Mau tidak mau harus punya anak. Tapi apakah setelah itu akan selesai? Tidak juga. Hanya ada kekhawatiran, ketakutan, kecemasan menghantui kita. Coba kalau misalnya setelah punya anak, anaknya tidak baik, anaknya tidak berbakti, gimana coba? Dan banyak orang-orang kayak gitu sekarang. Lebih banyak apa? Ngurusin Tuhan daripada ngurusin orang tuanya. Orang tuanya ditelantarkan, tapi sibuk ngurusin orang lain. Gini Bu, Pak, sebelum nanti Bante kasih tahu apa pesan dari gurunya Bante. Seumpamanya ada agama, enggak sebutkan Tuhan aja. Ada agama, tapi enggak ada yang ngandung kita, enggak ada yang melahirkan kita. Ada enggak kita? Ada enggak? Enggak ada ya. Tapi kalau misalnya ada yang ngandung kita, ada yang melahirkan kita, walaupun tidak ada agama, kita ada enggak? Ada. Jadi yang membuat kita itu agama atau yang membuat kita ada itu orang tua? Orang tua kan? Lantas kalau kita seumpamanya ngurusin agama tapi tidak ngurusin orang tua, benar enggak? Itu kekeliruan kita. Agama mengajarkan kita untuk menjadi orang yang bisa menjadi pribadi yang baik, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang berbakti, menjadi anggota keluarga yang baik, menjadi warga masyarakat, warga negara, dan bahkan warga dunia yang baik. Ngajarin begitu. Kadang-kadang ada orang tua yang tidak suka sama biku. Tahu nggak kenapa? Karena ibu bapak saudara sekalian ngurusin bikunya, nggak ngurusin orang tuanya. Pagi-pagi setelah masak dikasihkan bikunya, orang tuanya nggak dikasih. Ketemu bikunya Anjali nama sekarang delosor, sama orang tuanya ndak mau, kecuali waktu mau nikah dulu, ya kan, supaya direstui, makanya mau delosor gitu kan, takut ndak direstui mau nama sekarang. Orang tua menjadi tidak suka dengan kehadiran biku karena apa? Karena bikunya anak saya tidak ngurusin saya, tidak hormat sama saya. Nah maka karena itulah ibu saudara sekalian, pernah guru kami sampaikan begini, kalau ibu bapak saudara sekalian menghormati biku tapi tidak menghormati orang tuanya, memberi makan biku tetapi tidak memberi makan orang tua kita, itu sama halnya kita itu membuat jalan ke neraka. Ingat itu.
ada biku ndak ada biku, selama ada orang tua kita akan ada. Tapi kalau sudah ndak ada orang tua, walaupun bikunya banyak, kita tidak akan pernah menjadi ada. Nah makanya sebagai anak yang patut dihormati adalah orang tua. Dan sebagai murid yang patut dihormati adalah gurunya. Dan penghormatan yang terbaik kepada seorang guru adalah patik-patik puja. Mempraktikkan, melaksanakan apa yang dicontohkan dan apa yang diajarkan. Ya walaupun Bante sendiri melakukan itu agak nggak nyaman lah ya. Saya ngomong terus terang saja, nggak nyaman saya. Karena di dunia timur ini kalau anak nyeramai nasihatin orang tua kan kayaknya gimana gitu ya. Tapi saya lakukan. Mau pergi jauh, misalnya lama ndak pulang, saya usahakan pulang. Tengok orang tua, memastikan beliaunya baik-baik saja. Dan kemudian ya memberi dhamma, kasih dhamma. Beliau kadang-kadang namaskara sama saya orang enak belas rasanya. Tekanan mental saya itu. Saya dinamaskarai orang tua. Tapi saya tahu beliau bukan namaskara sama anaknya. Beliau namaskara kepada biku. Di depannya itu bukan anaknya tapi biku. Karena itulah beliau menghormati kebikuannya, bukan menghormati anaknya. Lah kalau saya sebagai anak kemudian dihormati oleh orang tua namaskara, bisa jadi jambu mente saya. Saya enggak bisa nolak, tapi itu yang dilakukan oleh beliaunya, namaskara. Dan Bante juga kasih tahu dhamma itu seperti apa dan bagaimana. Maksudnya Bante apa? Mari kita semuanya sebagai pribadi, karena kita memang juga murid Sang Buddha, mari kita praktekkan dhamma supaya kita tidak menyia-nyiakan kehidupan yang kita jalani sekarang, di mana kelahiran kita sebagai manusia ini tidak gampang untuk kita dapatkan. Dari sekian banyaknya makhluk yang ada di alam semesta ini, ibu bapak saudara sekalian, itu bagikan debu-debu kehidupan. Yang punya karma baik bisa lahir sebagai manusia. Tapi ibu selahir sebagai manusia sulit. Tapi kita lahir sebagai manusia dan ketemu ajaran Sang Buddha yang tidak selalu menekankan Anda harus yakin, Anda yang harus percaya. Tapi kita dianjurkan untuk ehipasiko, datang, lihat, buktikan. Itu. Nah, maka karena itu ibu saudara sekalian, mari kita praktekkan itu. Supaya kita bisa menjadi pribadi yang baik, sebagai warga masyarakat, warga negara, warga dunia yang baik. Yang menjadikan dhamma sebagai pedoman hidupnya. Sebagai dhamma sebagai jalan hidup kita. Maka karena itu pastikan setiap hari, setiap waktu, setiap saat pikiran kita adalah pikiran dhamma, tutur kata kita adalah tutur kata dhamma, perilaku kita adalah perilaku dhamma. Untuk membuktikan ibu saudara sekalian, Sang Buddha pernah ada atau tidak, mari kapan-kapan kita segera menabung dan pergi ke India. Ini untuk membuktikan supaya keraguan-raguan kita hilang. Walaupun kita sudah dengarkan ceritanya, membaca riwayatnya, keraguan-raguan itu pasti masih ada. Tapi kalau kita sudah dengan mata kepala sendiri melihat, oh ini ya tempat Pangeran Siddhartha dilahirkan, ini tempat dibesarkan, ini tempat beliau bertapa, beliau mencapai penerangan sempurna, beliau membabarkan dhamma sampai parinibbana. Begitu kita datang ke sana, menginjakkan kaki kita di sana, keraguan-raguan kita sirna. Itu bagikan orang yang katarak pergi ke sana, dioperasi kataraknya, langsung wah benar Sang Buddha pernah ada. Kita masuk ke ganda kutinya, kuti atau kamar Sang Buddha. Itu di setiap tempat itu masih ada. Kita bisa ketemu sumur yang pernah dipakai oleh Sang Buddha. Kan kalau enggak ke sana kan jangan-jangan itu cuma ceritanya Bante Teja gitu kan. Tapi kalau kita ke sana membuktikan sendiri, dan disitulah keraguan kita
sirna tentang riwayat Sang Buddha. Pernah ada seorang ibu yang ikut ke sana. Begitu memasuki area di tempat Sang Buddha pernah ada, beliau langsung nama sekarang Baikui sambil nangis. Saya kenapa Bante? Saya kenapa? Loh, yang nangis dia tanya sama saya, gimana coba? Saya kenapa gitu. Jadi beliau diliputi kegiuran yang sangat luar biasa karena telah membuktikan itu. Wah, terima kasih Bante, selama ini saya hanya mendengarkan riwayat Sang Buddha dari Bante. Sekarang saya melihat sendiri. Jadi seperti perumpamaannya tadi, dia datang dengan mata kena katarak, setelah itu dioperasi, selihat bisa melihat dengan jelas. Tapi Ibu Bapak Saudara sekalian, untuk membuktikan ajaran Sang Buddha tidak usah pergi kemana-mana. Tidak usah pergi kemana-mana. Nyatakan, buktikan dengan mengarahkan perhatian ke dalam batin sendiri, ke dalam batin masing-masing. Maka karena itulah dulu waktu Bante di Thailand itu tidak pernah Ibu Saudara sekalian pergi nggak pernah. Kecuali kalau memang diajak gurunya, ayo ikut bimbing meditasi di sana, baru saya ikut pergi. Jam 10 selesai meditasi tidak masalah, pulang ke kuti, taruh jubahnya, meditasi dilanjutkan. Meditasi jalan, meditasi duduk, meditasi jalan, meditasi duduk. Jam 1 saya baru tidur. Besok jam 3 bangun lagi. Dan itu pun tidak suci-suci. Kipiye itu coba? Lah Ibu Bapak Saudara sekalian, meditasi tiap hari? Meditasi tiap hari tidak? Tidak. Ke wihara berapa minggu, berapa kali? Hah? 1 kali? Benar ini? Wih, wiharanya cuma dikunjungi seminggu sekali, pasti itu kotor juga. Dan kurang maksimal. Wiharanya kurang maksimal. Bangunnya gampang atau mudah? Biaya kecil atau biaya besar? Besar. Izinnya gampang atau mudah? Kalau seminggu cuma dipakai sekali, mubazir kayaknya. Nanti digunakan lagi, ditingkatkan lagi kegiatannya, lebih aktif lagi. Terutama pengurusnya harus kreatif untuk mengadakan kegiatan. Karena umatnya itu ya ngikut aja. Kalau pengurusnya tidak mengadakan kegiatan, umatnya juga ikut-ikutan. Kalau pengurusnya punya kegiatan begini, begitu, begini, umatnya pasti ikut juga yang bisa. Yang melihat itu adalah kesempatan, beliau pasti akan ikut untuk berbuat kebajikan. Itu sangat tergantung hidup atau tidaknya dari pengurusnya juga. Nah, seminggu cuma sekali. Tiap hari apa? Hah? Hari Minggu aja. Sama hari Uposatha, udah bagus lah. Hari Minggu sama hari Uposatha. Baca parita, meditasi. Berapa lama? Yang saya sering lihat, setelah membaca parita, mari Ibu Bapak Saudara sekalian kita bermeditasi. Meditasi mulai. Selesai. Kapan meditasinya? Cepet amat. Singkat amat. Pejamkan mata belum sampai rapat matanya sudah selesai. Sekarang tolong besok dipraktekkan. Ini kasih perumpamaan saja. Pikiran kita ini kan kita pakai tiap hari, benar enggak? Dari mulai bangun pagi sampai kita istirahat lagi, pikiran selalu kita pakai untuk mikir ini, mikir itu, solusi yang terbaik dari masalah ini, masalah itu, mikir terus kan. Kalau kemudian itu hanya dibersihkan seminggu sekali dan tidak sampai 5 menit, meditasi mulai selesai tadi, itu kotoran pikiran seberapa tebal? Perumpamaannya gini, nanti tolong dipraktekkan. Setuju? Tiap hari makan pakai piring kan? Pakai piring. Tiap hari piring yang sama dipakai
dan nyucinya seminggu sekali. Mau enggak? Kenapa? Hah? Rasanya enak enggak doyan makan itu nanti, ya kan? Piring yang kita pakai tiap hari, tidak dicuci selama seminggu, kotorannya pasti sudah tebal. Dan sudah tebal pun nyucinya cuma ditiup, bersih enggak itu? Itu pikiran kita kayak gitu. Tiap hari kita pakai, harusnya tiap hari juga dibersihkan. Nanti adakan perubahan supaya kita tidak seminggu sekali baca parita meditasi dan 5 menit. Tiap hari bangun pagi baca parita meditasi. Setelah itu beraktivitas, berbuat baik begini begitu, silahkan melakukan hal yang berguna bermanfaat, silahkan sesuai dengan pengetahuan kita tentang dhamma ini. Nanti sebelum istirahat sore baca parita meditasi pelimpahan jasa. Semoga jasa-jasa kebajikan yang saya lakukan sepanjang hari ini melimpah kepada para leluhur-leluhur saya, baik yang saya kenal ataupun yang tidak saya kenal. Semua makhluk yang ada hubungan karma dengan saya, semoga mereka semuanya berbahagia. Setelah itu istirahat. Budo atau semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Itu enak sekali tidurnya. Kayak pesawat itu mau turun itu pelan-pelan. Kalau masih pikirannya kacau berantakan, kemudian langsung tertidur, itu kayak pesawat itu langsung jungkir balik gitu. Sehingga nanti kalau tidur pun tidak mendapatkan kualitas tidur yang bagus. Bangun tidur masih kecapean. Kalaupun mimpinya jelek, mungkin dikejar-kejar setan, gitu kan? Atau dikejar-kejar rentenir, gitu kan? Tapi kalau kita mau bobo baca parita, meditasi, pelimpahan jasa sebelum kita benar-benar terlelap gitu ya. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Saya mau tidur. Enak. Dan kita akan mendapatkan kualitas tidur yang bagus. Besok bangun pagi pasti segar bugar karena energinya pulih. Dan kalaupun mimpi, mimpi enak jalan-jalan ke alam surga. Tapi jangan lupa pulang loh ya. Lupa pulang besok sudah dikremasi lah, gitu ya. Jangan lupa pulang, tetap harus pulang gitu. Nah ini yang Bante sampaikan Ibu Asra sekalian. Ya semoga apa yang Bante sampaikan ini menambah semangat bagi Ibu Asra sekalian, seperti yang tadi Bante sampaikan bahwa semuanya sangat tergantung pada diri kita sendiri. Bahagia menderitanya hidup kita tergantung pada perbuatan kita, surga nerakanya kita juga tergantung pada perbuatan kita, bebas dan tidak bebasnya kita dari penderitaan juga tergantung dari upaya-upaya yang kita lakukan. Kunci surga ada di dalam diri kita. Memang ada kata-kata yang mengatakan surga anak di bawah telapak kaki ibu. Tapi jangan lupa yang membawa kuncinya adalah bapak. Jadi artinya hormat sama ibu sama bapak. Begitu. Dan itu adalah salah satu cara praktek dari ajaran Sang Buddha. Menghormat kepada yang patut dihormat adalah berkah utama. Sekian, terima kasih. Sabi sata pawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.